ya guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah headset gaming 7.1 yang sudah memiliki nama besar di dunia pergamingan, dan headset ini juga sudah diakui oleh banyak kalangan gamers. Dan sesuai dengan setup kita yaitu hijau, dan lampu di sana juga udah berwarna hijau, kalian pasti udah bisa nebak kita akan membahas headset dari brand mana. Ya, bener banget, Razer. Tapi sebenarnya nggak usah ditebak ya, kalian pasti udah bisa baca di thumbnail dan juga udah di judul kalau kita bakalan nge-review headset dari Razer. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kerja dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Razer Kraken X USB. Yang namanya ini memang cukup panjang, jadi kasihan kalau misalkan dia ini tes ujian, itu bakalan ngisi nama di kotak-kotak itu panjang banget. Dan kalau saya mendengar kata Kraken, itu ya, saya langsung teringat film Pirates of Caribbean, di mana itu adalah monster laut, Kraken yang besar yang merusak sebuah perahu yang ada di adegan film tersebut. Dan mungkin nama Kraken ini dibuat oleh Razer biar terkesannya monster banget. Tapi kalau menurut saya pribadi, nama Kraken ini kayak keren gitu, namanya menjual banget. Jadi itu apaan? Razer Kraken itu kayak bener-bener menjual. Ibaratnya kayak misalkan kalian ikut turnamen e-sport, kemudian musuh kalian tanya, headset lo apaan? Wih, Razer Kraken. Itu pasti musuh kalian langsung auto AFK. By the way, terima kasih kepada sponsor kita hari ini yang udah ngirimin Razer Kraken X USB ini untuk direview di channel Dika ID, yaitu Technosolution. Dan buat kalian yang mau beli produk gaming dari Razer, kalian pastikan beli hanya di Technosolution, karena di sana itu anti KW-KW glep, udah pasti barangnya ori dan garansinya resmi 2 tahun. Untuk toko Shopee-nya aja namanya Razer Official, jadi udah pasti trusted banget. Untuk link pembelian dari semua produk Razer dan juga officialnya Razer yang Technosolution, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas Razer Kraken X USB ini. Mungkin dari segi unboxing dulu ya. Kalau dari segi packaging ya namanya Razer, jadi dia pasti hijau dan hitam, dan juga ada gambar produknya di tengah. Dan kalau kalian lihat di sini tuh tulisan Razer Kraken X USB ini agak hologram. Jadi menurut saya meskipun ini sentuhan tipis, tapi menurut saya sudah cukup premium. Kemudian di bagian dalamnya itu ada sesuatu yang menurut saya penting dan harus saya jelaskan. Jadi kalian akan mendapatkan headsetnya seperti ini. Kemudian kalian juga akan mendapatkan 2 stiker yang bisa kalian pasang di laptop, di PC, ataupun di mobil, dan kalian bisa menjadi resmi anggotanya Razer. Dan menurut saya sih cukup sebuah penghormatan ya, karena Razer itu adalah brand besar di dunia gaming. Dan kemudian kalian juga akan mendapatkan kartu ucapan, tapi kita nggak akan bahas kartu ucapannya, tapi kita akan bahas di bagian baliknya ini yang akan saya jelaskan agak panjang memang. Jadi di sini itu ada sebuah kode, di sini ada 20 digit kode yang bisa kalian gunakan untuk mengunlock fitur 7.1 dari Razer Kraken X USB ini. Dan menurut saya unik ya, karena saya udah pernah coba beli Razer Hammerhead Pro yang OM yang harganya cuma 199.000, dan apakah Razer Kraken X USB ini bisa di-OM-kan atau mungkin di-KW-kan? Karena kan dia punya digital gold. Siapa yang mau meng-KW-kan kalau dia nggak punya akses untuk kodenya ini? Dan mungkin di next video akan kita bahas tentang Razer Hammerhead Pro yang OM yang harganya cuma 200.000 dan yang asli itu sekitar 1 juta. Tapi saya masih nunggu Technosolution untuk ngirim yang produk yang ori, kode keras. Jadi caranya untuk mengunlock fitur 7.1 yang ada di Razer Kraken X USB ini, kalian masuk ke razer.com, kemudian /7.1 Suron Strip Sound, kemudian kalian akan disuruh memasukkan kode. Setelah semua proses selesai, di bagian output default di bagian pojok kanan akan ada pilihan setup untuk Razer X dan juga speaker 7.1. Nah, kalau kalian mau pilih suara 7.1, kalian bisa langsung pilih aja di situ. Jadi cukup praktis karena kita nggak usah buka software Razer Synapse-nya dulu. Jadi untuk setting 7.1 kalian tinggal centang aja yang di pojok bagian kanan di bagian audio dengan menggantinya ke settingan speaker 7.1. Kalau untuk softwarenya sendiri, menurut saya Razer Kraken X USB ini nggak akan terlalu dipakai karena pilihan menunya itu cuman volume dan pilihan untuk adjust brightness dari logo Razer yang ada di bagian earpad yang bisa menyala warna Razer, yaitu warna hijau. Nggak ada pilihan equalizer atau menu-menu fungsional lain, jadi saya jarang banget untuk buka softwarenya. Kemudian slogan dari Razer Kraken X ini menurut saya cukup menarik, yaitu Ultra Light Comfort for Non-Stop Gaming, atau ringan dan nyaman untuk bermain game terus-terusan. Dan kemarin saya juga udah coba menggunakan Razer Kraken X USB ini untuk bermain Forza Horizon 4 karena saya lagi ketagihan game tersebut, mungkin sekitar 7-8 jam.
Dan menurut saya headset ini tuh memang ringan banget. Bobotnya itu hanya 0,25 kg dan lebih tepatnya itu cuma 240 gram. Jadi sebenarnya nggak sampai 0,25 kilo. Dan misalkan dipakai, menurut saya itu kayak nggak ngerasa pakai apa-apa. Jadi ibaratnya itu kayak kalian cuma pakai topi kain yang ringan banget. Jadi kalau di kepala itu kayak nggak berat sama sekali. Jadi kalau digunakan untuk bermain game dalam waktu yang cukup lama, menurut saya sih cukup nyaman. Cuman ada cumannya, memang ada yang ngerasa agak kerasa itu ada di clamping force di bagian earbudnya nih. Clamping force itu adalah sebuah tekanan. Jadi ketika dia mepet ke telinga atau dipakai di telinga seperti ini, itu kayak ada telinga kita itu kayak ditekan, itu adalah namanya clamping force. Nah, untuk clamping force-nya ini menurut saya memang gripnya itu agak ketat, agak rapat, tapi plusnya karena clamping force-nya ini grip atau ketat banget, jadi ketika dipasang seperti ini, itu noise cancellingnya bener-bener nyaman. Jadi saya bener-bener kayak kerasa budek gitu. Padahal belum dimainkan musiknya ya. Jadi kayak apa Tom? Oh tak kurang apa jadi. Tapi earpad-nya ini masih kerasa nyaman banget. Kenapa? Karena bagian busa foam yang ada dipakai di earpad ini, dia itu soft dan juga breathable. Jadi kalau kalian lihat ya, nah itu kayak bener-bener soft. Diginikan aja kayak soft banget. Dan dia juga udah breathable. Jadi ada bunyi kayak pek, dan itu udara yang keluar masuk dari earpad ini. Kemudian untuk headbandnya ini juga nyaman banget karena dia kan pakai sistem adjustment slider seperti ini. Jadi bukan karet. Kalau karet itu biasanya suspension force atau yang untuk suspension force yang ada di atas ini yang menekan kepala itu bakalan kerasa banget kalau yang sistem adjustmentnya pakai karet. Tapi kalau yang slider seperti ini, suspension force-nya nggak kerasa sama sekali. Dan headbandnya ini juga sama seperti bagian earpad, jadi dia udah pakai busa atau foam yang menurut saya udah lembut banget, nyaman banget, dan juga dingin. Jadi memang beneran slogannya kalau misalkan digunakan untuk bermain game terus-terusan, itu bakalan nyaman banget. Jadi ibaratnya seperti itu tadi, kayak kalian pakai topi, jadi kayak kalian itu nggak kerasa kalau kalian lagi pakai sesuatu di kepala. Kemudian untuk earpad di bagian kiri terdapat on headset controller yang terdiri dari volume wheel dan tombol mute untuk mic. Jadi jangan cari kontrolernya di kabel karena controller pakai R ini nggak ada di kabel, adanya di bagian sebelah kiri ini. Dan demi mengejar ultralight yang cuma 0,25 kg tadi, jadi ada beberapa part yang dipangkas. Seperti kabelnya ini sekarang lebih tipis dan juga nggak braided. Dan untuk bahan materialnya overall pakai plastik ABS yang lumayan tipis. Dan menurut saya sih termaafkan ya, karena memang headset ini tuh ringan banget ya, walaupun ada beberapa part yang dipangkas seperti build quality-nya. Jadi kalau kalian pakai headset ini, saya sarankan jangan terlalu barbar karena untuk mengejar yang kenyamanan tadi. Tapi menurut saya sih termaafkan lah, karena headset ini tuh bener-bener ringan banget. Jadi kayak saya ini sekarang lagi nggak pakai apa-apa gitu. Kemudian untuk mikrofonnya ini fleksibel, jadi misalkan kalian nggak pengen pakai, kalian tinggal slide ke atas seperti ini. Kalau misalkan kalian pakai, tinggal slide ke bawah seperti ini. Dan untuk patternnya, dia itu cardioid yang menangkap suara dari belakang. Jadi untuk suara dari depan seperti ini contohnya dari depan itu ya terdengar tapi samar-samar. Dari bawah juga samar-samar, dari atas sini juga samar-samar, tapi kalau dari belakang seperti ini, jadi dia akan lebih jelas karena dia patternnya adalah cardioid. Untuk kualitas suaranya ketika saya coba di PC dan playernya adalah YouTube, dan saya memakai lagu yang lagi trending nomor 2, yaitu lagu Jawa, tapi sekarang nggak tahu trending berapa, yaitu lagu yang judulnya Dalan Liyane. Dan menurut saya kualitas suaranya ini enak banget, jadi antara high, mid, bass, dan clarity-nya ini balance. Tapi kalau misalkan suara 7.1-nya ini saya aktifkan, itu suara bassnya itu lebih dominan. Jadi suara elemen-elemen musik lain itu seperti treble, mid itu jadi kayak kalah sama bassnya, kayak balapan gitu. Dan menurut saya sih, kalau saya pribadi, saya nggak suka mengaktifkan fitur 7.1-nya ini kalau digunakan untuk di musik. Dan kalau saya gunakan untuk di game, saya juga nggak pakai fitur 7.1-nya ini karena menurut telinga saya itu kurang nyaman aja. Jadi suara bass itu terlalu kenceng, walaupun memang suara bassnya itu empuk, layer-layernya itu kayak kerasa per gitu. Jadi kayak masih bassnya itu masih bisa empuk dan berlayer gitulah, jadi nggak mendem. Tapi menurut saya kalau digunakan bermain game, saya lebih suka kalau misalkan elemen suaranya itu lebih banyak. Seperti contohnya suara kayak suara angin, suara burung, kayak di game itu kayak lebih terdengar. Tapi kalau bass yang suara 7.1 dari Razer ini, memang suara kayak gunshot seperti tembak-tembakan, suara bom, suara step itu jadi lebih terdengar.
Cuman harus dikorbankan, kayak suara elemen lain itu harus dikorbankan. Dan beberapa gamers ada yang suka pakai fitur 7.1 dan juga ada yang nggak suka. Tapi kalau saya pribadi, saya jujur aja nggak suka menggunakan fitur 7.1. Nah, kalau digunakan di HP, kita harus beli kabel OTG, yaitu USB Type-C ke micro USB. Dan untuk kualitas suaranya ketika digunakan di HP, menurut saya sih lebih enak di laptop. Jadi kalau di HP, entah karena konverternya kurang bagus, karena saya beli cuma 50.000 harganya, dan suaranya itu kayak lebih powerful di PC. Di smartphone Note 10 yang saya pakai itu suaranya kurang powerful. Jadi nggak ter-unlock semua, suaranya itu kayak lebih enakan di laptop gitu intinya. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari Razer Kraken X USB ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah untuk yang varian USB ini ya, yang konektornya USB, harganya itu sekitar 1.100.000, dan yang nggak pakai USB atau yang pakai jack 3,5 mm itu 900.000. Dan menurut saya kalau misalkan kalian adalah orang yang suka bermain game terus-terusan dengan durasi waktu mungkin 8-10 jam, menurut saya kalian harus nyobain Razer Kraken X USB ini karena bener-bener ultra light yang ringan banget, 0,2 mg, dan juga enak banget kalau dipakai. Itu kayak soft banget. Jadi kalau kalian lihat telinga saya itu sets, dan karena dia permukaannya kulit, jadi sensasi kulit ketemu kulit itu kayak nyaman banget di headset Razer Kraken X USB ini. Kemudian untuk kualitas suaranya menurut saya juga udah enak banget menurut telinga saya. Tapi ya itu, kalau saya nggak suka adalah fitur 7.1-nya ketika diaktifkan karena suara bassnya itu lebih dominan banget. Dan untuk kekurangan lain menurut saya ya karena mengejar ultra light-nya tadi, beberapa partnya harus dipangkas. Jadi ada beberapa part yang memang harus saya akui itu kayak kerasa lebih murah, kurang padat gitu. Tapi kalau kalian suka headset yang ringan, nyaman, yang bisa kalian gunakan untuk berjam-jam, mungkin sampai seminggu kalian main game, ini tuh bakalan cocok banget buat kalian. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setia Budi and see you on the next video. Bye-bye!